Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kalian pasti tahu kan apa yang ingin saya bahas dengan kalian melihat judul ini. Ya, saya akan membahas tentang kekerasan terhadap perempuan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa-apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama, apa sih penjelasan tentang kekerasan terhadap perempuan? Yang kedua, jenis kekerasannya itu apa aja? Lalu yang ketiga, penyebab kekerasan terhadap perempuan itu terjadi kenapa? Terus yang keempat, saksi hukumnya. Lalu yang kelima, yang harus dilakukan agar kita bisa terhindar dari kekerasan terhadap perempuan tersebut. Sebelum itu saya perkenalkan diri, saya Ismi Leli dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, Prodi BEN Konseling semester 3. Poin yang pertama ialah apa sih yang dimaksud dengan kekerasan itu? Kekerasan itu adalah perbuatan seseorang yang terhadap perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan, penderitaan secara fisik, mental, dan psikologis atau pelantaran rumah tangga, atau ancaman perbuatan pemaksaan, perampasan kemerdekaan, dan melawan hukum dalam ruang lingkup keluarga ataupun sekeliling kita, itu termasuk kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua, jenis-jenis kekerasannya itu yang pertama fisik, yang kedua verbal atau sejenis psikis gitu nah. Lalu yang ketiga secara seksual. Contoh kekerasan terhadap fisik adalah penganiayaan. Lalu contoh kekerasan secara fisikis atau verbal itu seperti mengintimidasi. Lalu kekerasan secara seksual adalah pemerkosaan. Saya ini akan menjelaskan kekerasan terhadap perempuan itu kan bukan cuma secara fisik, tapi juga bisa secara online gitu kan. Dengan seiring berjalannya waktu, dengan perkembangan pengetahuan teknologi, komunikasi dan teknologi informasi yang kian pesat, banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan ataupun yang dilakukan melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Yang keempat adalah saksi hukum. Apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan atau KDRT, yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Maka, jika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan istri, maka bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tadi. Dan juga bisa dijerat dengan KUH pidana jika menyangkut penganiayaan, perzinahan, perselingkuhan, dan pembantasan kemerdekaan, termasuk juga KUH Perdata yang meliputi ganti rugi berhubungan dengan perbuatan melawan hukum, pembatalan kawin yang dilakukan oleh suami, serta gugatan nafkah. Lalu yang kelima itu terakhir, apa sih yang kita lakukan agar bisa terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan terhadap wanita tersebut. Lagi pula kita seorang perempuan ya, walaupun kita sudah berpakaian rapi gitu, tertutup lah, itu juga masih bisa dilecehkan. Pertama yang harus kita lakukan adalah menghubungi pihak yang berwajib. Lalu yang kedua, kita harus bisa bersikap tegas. Lalu yang ketiga, dapat dukung dari teman, keluarga, kerabat. Lalu yang keempat, hindari perpergian dengan orang yang baru dikenal. Lalu yang terakhir, 5, membekali diri dengan pendidikan seksual. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.